Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. At-talaba wa talibat al-ahibba, anak-anak yang Ustaz cintai, kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Taib, arju minkum wa ayalikum fi sihah wa afiyah wa fi dhillillah wa fi hifdzillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita hari ini dan seterusnya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam penjagaannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa bermohon kepada Allah agar terus diberikan karunia, nikmat, semangat ya dalam beraktivitas. Salah satu di antaranya yakni thalabul ilm. Karena thalabul ilm anak-anak diwajibkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya, karena belajar hakikatnya nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi ini sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Ya, siapa yang belajar maka dia akan pintar ya. Yang tidak belajar maka kebalikannya. Taib atala bahwa talibat al-aizza, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Mada darsuna hadzal yaum? Apa pelajaran kita hari ini? Taib, pelajaran kita yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Wa hayya nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib at-talaba wa talibat qabla ta'allumina an salatit tarawih. Ya, setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu tentang salat tarawih. Ya, kita sudah jelaskan arti dari salat tarawih, kemudian cara pelaksanaannya, kemudian bilangan salat tarawih, manfaat salat tarawih, amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ya, diantaranya tadarus Al-Quran. Dan hari ini anak-anak secara fokus insyaallah sanata'alam an tadarus Al-Quran. Baik, kita akan terlebih dahulu memahami pengertian dari tadarus ya. Taib, apa itu tadarus? Kita bisa lihat di sini anak-anak bahwa tadarus itu dari bahasa Arab ya, berasal dari kata darosa yang memiliki arti diantaranya mempelajari, meneliti, menelaah, atau mengambil pelajaran. Itu makna asli dari darosa. Nah, yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran di sini berarti anak-anak mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran itu bisa membaca, ya, kemudian memahami artinya, ya, mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Ya, tujuannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, kemuliaan dari Allah dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Beda dengan membaca kitab atau tulisan yang lain anak-anak. Ketika kita membaca Al-Quran maka Allah akan balas setiap hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Ya, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, makanya kita harus semangat ya dalam tadarus Al-Quran karena akan ada kemuliaan-kemuliaan atau kebaikan yang Allah janjikan kepada kita. Nah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, at-talaba wa talibat al-aizza, tadarus Al-Quran itu pelaksanaannya bisa dilakukan sendiri. Jadi kalian bisa tadarus dengan sendiri, bisa juga dengan bersama-sama, dan tempatnya bisa di mana saja ya, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk dibacakan Al-Quran.
Ya bisa di rumah, musola, masjid, kelas, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kegiatan tadarus ini dilakukan dengan berbagai macam ya. Di antaranya ada di antara sahabat yang membaca Al-Quran hingga khatam ya, Masya Allah. Kemudian ada juga sebagian mereka menghafal ya, menghafal, dan ada juga yang mempelajari kandungannya atau isinya atau tafsirnya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril selalu turun ya menemui Nabi kita Muhammad SAW untuk menyimak tadarus Nabi ya, dan memperbaiki bila ada kesalahan yang dibaca oleh Nabi, sehingga dengan bimbingan malaikat Jibril itu akan bisa diketahui ya bacaan yang benar. Taib, talaba wa talibat ala izza. Berikutnya, bagaimana tadarus yang baik? Ya, jadi karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah, dan Al-Quran itu adalah suci ya, bukan seperti buku-buku yang lain ya, tidak bisa dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Karenanya kita harus memuliakannya ayah anak-anak. Nah, memuliakan di antaranya bagaimana cara tadarus yang baik. Yang pertama, hendaknya berwudu ya terlebih dahulu atau suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian sebelum membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan membaca ta'awudz ya dan basmalah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya berlindung dari Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi agar bacaan Al-Quran kita itu lebih fokus, dan setelah itu membaca basmalah ya atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dianjurkan anak-anak kita membaca Al-Quran di tempat yang bersih ya, di tempat yang suci, karena Al-Quran yang kita baca adalah suci. Berikutnya hendaknya anak-anak dalam kita berpakaian ya, pakainya adalah pakaian yang bersih ya dan menutup aurat ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu aurat kita kelihatan ya, ini tidak bagus. Dan dianjurkan menghadap kiblat ya, dianjurkan menghadap kiblat ya, sebisa mungkin kalau memungkinkan ya, itu sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat. Bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Karena memang posisinya mungkin melingkar ya. Biasanya tadarus Al-Quran yang dilakukan secara berjamaah itu melingkar ya, posisinya ada yang menghadap ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur. Maka itu tidak berdosa ya, tidak berdosa. Tapi sebaiknya memang menghadap kiblat. Kemudian anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran hendaknya tidak terburu-buru ya. Kita disarankan, dianjurkan untuk membacanya dengan tenang ya, tidak tergesa-gesa, supaya cepat selesai ya, tapi kita membacanya dengan penuh kekhusyuan, tartil ya, warattilil Qur'ana tartila, sesuai dengan hukum tajwid ya, tidak perlu dibaca dengan tergesa-gesa, dengan cepat ya, sehingga tidak mengindahkan kaidah-kaidah qawaid atau at-tajwid. Kemudian hendaknya juga dibaca dengan suara yang sedang ya, tidak perlu teriak-teriak. Yang penting kedengaran di telinga kita. Ya, hendaknya membaca Al-Quran tidak dalam hati, yang tidak disuarakan. Jadi sebaiknya bersuara, ya paling tidak terdengar oleh telinga kita. Kemudian anak-anak, berikutnya ketika kita membaca Al-Quran dengan teman-teman kita,
ya hendaknya tidak sambil berbicara atau tidak sambil bersenda gurau atau bercanda. Kenapa? Karena ketika kita sedang membaca Al-Quran atau sedang tadarus Al-Quran, maka hakikatnya kita sedang komunikasi ya, sedang ngobrol dengan Allah. Maka tidak layaklah ya, tidak pantas ya ketika kita sedang komunikasi dengan Allah, kemudian di sela-sela sambil bercanda atau sambil guyonan. Nah, ini tidak diperkenankan. Baik, berikutnya anak-anak yang Ustadz cintai, eh, karena ini adalah perbuatan yang mulia ya, membaca Al-Qur'an adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak manfaat ya, banyak manfaat fadilah ketika kita tadarus Al-Qur'an. Ya di antaranya anak-anak ketika kita tadarus Al-Qur'an, maka manfaat yang akan kita rasakan adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu adalah sebagai hudan, ya sebagai petunjuk, ya sebagai pedoman kita, maka kita harus mencintai Al-Quran. Ya, bahkan baginda Rasul Muhammad SAW perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya, kita kalau terbiasa dengan tadarus Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, akan menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat. Ya di saat saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita tidak mampu untuk membantu kita, menolong kita, maka Al-Quranlah yang akan menjadi syafaat kepada para pembacanya. Nah, tadarus Al-Quran, manfaat yang lainnya anak-anak, dengan terus tadarus Al-Quran, maka akan memperlancar bacaan kita. Ya seperti naik sepeda ya. Kalau kita belajar sepeda, kalau pengen lancar maka harus terus latihan bersepeda. Ya begitupun kalau kita ingin lancar dalam tadarus Al-Quran, maka kita harus sering-sering bertadarus Al-Quran. Kemudian terlatih membaca ya dan mencintai Al-Quran. Ya subhanallah ya, kalau kita sudah mencintai Al-Quran, maka Al-Quran pun akan mencintai kita. Berikutnya anak-anak, ya ini sudah Ustaz jelaskan tadi, bahwa Al-Quran itu bukan bacaan biasa, tapi bacaan yang sangat istimewa. Ya setiap hurufnya kita akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Berikutnya jelas ya, dengan kita tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita akan memperoleh ilmu yang banyak ya tentang Al-Quran. Dan ini anak-anak dengan tadarus Al-Quran akan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Maka alangkah ruginya ya, alangkah ruginya kalau kita menyia-nyiakan waktu kita dengan tidak membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan anak-anak Allah berikan kita anugerah kecintaan atau kesenangan dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja anak-anak pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.